Saudara, polisi menangkap orang yang mengancam membunuh Menko Polhukam Mahfud MD. Sang pengancam juga terlibat pengepungan rumah Ibunda Mahfud MD Selasa lalu. Ajadores ditangkap setelah terbukti berteriak mengancam membunuh Menko Polhukam Mahfud MD saat mengepung rumah Ibunda Mahfud MD di Pamekasan, Jawa Timur. Tersangka mengaku ikut mengepung rumah Ibunda Mahfud MD karena dorongan pribadi dan mengikuti aksi kelompok yang sebelumnya berunjuk rasa. Polisi menyita pakaian dan kacamata yang dikenakan tersangka saat mengepung rumah Ibunda Mahfud MD sebagai bukti. Akibat perbuatannya, tersangka diancam hukuman 6 tahun penjara. Kita ketahui bersama ada beberapa ucapan-ucapan yang berisi ancaman terhadap diri pribadi sehingga menimbulkan rasa takut, dan ini dilakukan oleh beberapa orang. Namun ada satu orang yang mengucap bunuh. Yang bersangkutan ini ikut-ikutan saja dan merasa bahwa itu semua terjadi karena beliau merasa dorongan terhadap kelompok-kelompok yang dia ikuti. Menko Polhukam Mahfud MD pun menanggapi penangkapan orang yang mengancam membunuh dirinya melalui akun Twitternya. Mahfud percaya polisi bisa mengusut kasus ancaman pembunuhan dan pengepungan rumah ibundanya dengan tuntas secara profesional, modern, dan terpercaya. Mahfud juga menyinggung soal kemungkinan tersangka lebih dari satu orang yang disebut daftarnya akan digilir. Ketua Gerakan Pemuda Ansor Pamekasan, Jawa Timur mengapresiasi kinerja polisi yang menangkap pelaku pengepungan rumah Ibunda Menko Polhukam Mahfud MD. Selain itu, GP Ansor mengimbau warga tak memprovokasi kejadian Selasa lalu dan tetap menjaga keamanan di wilayah Pamekasan. Pertama, saya mengapresiasi aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian, yang telah menetapkan satu orang tersangka. Mudah-mudahan ini menjadi titik terang untuk bisa mengungkap dengan sejelas-jelasnya dan seadil-adilnya. Tetapi terlebih dari itu semua, kami berharap agar kejadian ini merupakan kejadian pertama dan terakhir. Mari kita mengajak pada semua untuk tetap menguatkan tali persaudaraan serta pertaritanan antara sesama orang Madura. Sementara itu, rumah Ibunda Menko Polhukam Mahfud MD di Pamekasan masih dijaga polisi. Sesuai rencana, penjagaan selama 24 jam dilakukan sampai Selasa lusa. Penjagaan juga dilengkapi kendaraan taktis polisi untuk evakuasi jika diperlukan. Hingga hari kelima penjagaan, situasi di lingkungan rumah Ibunda Mahfud MD aman. Polisi telah menangkap satu orang tersangka yang mengancam akan membunuh Menko Polhukam Mahfud MD saat aksi pengebukan rumah Ibunda Mahfud di Pamekasan, Jawa Timur. Apakah masih ada tersangka lain yang didalami dari kasus ini? Kita akan bahas bersama dengan Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Selamat sore, Pak Truno Yudo. Selamat sore, Mas Ibrahim. Baik, Pak Truno, jadi bagaimana peran tersangka yang sudah ditangkap ini? Apakah termasuk atau tergabung dalam kelompok mana ini, satu tersangka ini, Pak Truno Yudo? Baik, Mas Ibrahim, kami jelaskan ya, tepatnya kejadian yang lalu pada saat 1 Desember, sekarang sudah tanggal 5 Desember yang lalu, kita sudah melakukan proses penyidikan dan kemudian penangkapan terhadap tersangka. Untuk keterkaitan, perlu diketahui kronologisnya pada saat itu adalah pasca bubarnya penyampaian pendapat dari depan Polres, yang kemudian sekelompok warga yang memang berasal dari daerah Propo, itu kembalinya memang melewati rumah Ibunda Menko Polhukam, tepatnya di Kelurahan Bugi, Pamekasan. Kemudian penyidik sejauh ini berpegang kepada alat bukti yang telah dikumpulkan, ya, ada diantaranya adalah durasi 6 detik dan 6 menit terkait dengan rekaman. Nah, kemudian dari rekaman tersebut kita melakukan identifikasi pelaku yang melakukan penghasutan dan pengancaman dengan kalimat kata-kata keluar, kemudian bakar, dan bunuh. Nah, kemudian saat ini penyidik sudah melakukan proses penyidikan dan tentunya satu tersangka atas nama AD ini sudah kita tetapkan sebagai tersangka dan kita lakukan penahanan di Polda Jawa Timur.
Ini terafiliasi dari kelompok mana Pak Truno Yudo? Karena kan disampaikan oleh Pak Kapolda bahwa tersangka ikut-ikutan dan terdorong juga dari kelompoknya sendiri, dorongan dari kelompoknya katanya. Ya, Mas Ibrahim. Tadi kami sampaikan pada tanggal 1 kejadian itu sebelum kejadian tepatnya di Kelurahan Bugis di kediaman Ibunda Menko Polhukam itu ada penyampaian pendapat yang terdiri dari umat Muslim Pamekasan Madura dalam rangka penyampaian pendapat untuk solidaritas terhadap MRS. Nah, kemudian pembubaran tersebut terbagi menjadi 3, yang salah satunya adalah kelompok yang ada di AD ini yang tersangka, yaitu yang kembali menuju ke daerah Propo. Tentu dalam proses ini penyidik tetap masih akan melakukan pendalaman. Kalau inisiator yang mengepung rumah Ibunda Pak Mahfud, ini sudah diketahui, Pak Truno Yudo? Sejauh ini dari hasil penjelasan tersangka, kemudian juga saksi awal 2 orang atas nama MAM dan MT, semua itu dilakukan secara spontanitas ketika pasca pembubaran. Jadi tidak ada yang sifatnya sejauh ini keterangan untuk menjelaskan terorganisir. Tetapi kita akan mendalami menurut dengan keterangan lain-lain ya. Tentu penyidik masih bekerja dan kita yakini penyidik bekerja secara profesional, prosedural, dan proporsional nantinya. Baik, jadi sebetulnya aksinya terbagi 2. Kalau aksi di pagi hari itu digerakkan namun aksinya damai. Tapi yang pengepungan itu spontanitas, itu yang bisa disampaikan. Iya, artinya pada kejadian yang di Kelurahan Bugis, kediaman Ibunda Menko Polhukam, ini adalah kejadian pasca ya, kejadian yang ada di Polres Pamekasan dalam penyampaian pendapat. Nah, kemudian perlu diketahui Kecamatan Propo ini warga yang sekarang kita tetapkan jadi tersangka dan kelompoknya ini memang kepulangannya melewati kediaman Ibunda Menko Polhukam, tepatnya rumah itu di pinggir jalan. Kalau kita lihat Pak Truno Yudo bahkan di videonya banyak juga yang tampaknya menyebarkan atau menyampaikan ujaran-ujaran kebencian ketika menggeruduk rumah Ibunda Pak Mahfud. Apakah ini juga semua yang ada ikut dalam aksi itu akan diusut, Pak Truno Yudo? Ya, tentunya seperti tersangka yang sudah kita tetapkan kan mendasari pada alat bukti dan pasal 160 dan 335 ayat 1 KUH pidana ya. Tentu semua perbuatannya itu terdiri dari barang siapa, artinya seseorang. Nah, kita dari awal penyelidikan sudah secara teknis melakukan identifikasi dengan durasi 6 menit dan 6 detik, yang kemudian kita berhasil mengidentifikasi salah satunya ya, tersangka AD, dan tidak menutup kemungkinan nanti kita juga akan lakukan digital forensik lainnya terhadap rekaman-rekaman yang bisa kita kumpulkan atau mendasari pada saksi-saksi yang keterangan ada di TKP. Baik. Ini di akun Twitter, Pak Menko Polhukam menyampaikan bahwa polisi memiliki daftarnya, tinggal tunggu satu persatu. Artinya diduga tersangkanya bakal banyak ini. Sudah berapa yang diperiksa ini Pak Truno? Sejauh ini kita yakini dulu, tadi kami sampaikan bahwasanya penyidik kita dari Polres Pamekasan di backup oleh Direktorat Polda Jawa Timur dari Direktorat Reserse Kriminal Umum sudah melakukan secara profesional, prosedur, dan proporsional. Kembali kita ketahui bagaimana membuktikan seseorang melakukan suatu tindak pidana kan tentunya mendasari pada alat bukti. Maka tadi kami sampaikan tidak menutup ya akan ada tersangka lain apabila memang didasari pada alat bukti yang tentunya tadi kami sampaikan adalah identifikasi dan juga secara digital forensik. Baik. Penyidikan masih terus dilakukan. Satu tersangka ini pengamanan juga dilakukan di rumah Ibunda Pak Menko. Bagaimana dengan patroli siber agar kejadian ini tidak terulang kembali, Pak Truno Yudo? Ya, langkah-langkah yang sudah dilakukan sebelum ataupun pada saat Polres Pamekasan sudah melakukan pengamanan ya, termasuk di kediaman Ibunda Menko Polhukam. Kemudian pada saat kejadian kita sudah ketahui juga bahwasan Kapolres langsung turun ke TKP, ke lapangan, dan sudah dilakukan langkah-langkah preventif dan persuasi yang kemudian bisa juga dilakukan langkah pembubaran sehingga muncullah sekarang pada proses penyidikan. Untuk kemudian ke depan tentu kita juga masih lakukan langkah-langkah pengamanan secara terbuka baik itu statis maupun dinamis atau sesuatu patroli dan juga patroli siber yang kita lakukan tentunya tidak saja mengarah kepada kejadian tersebut, tapi seluruh wilayah Jawa Timur kita lakukan dalam rangka kondusivitas yang ada di Jawa Timur.
Baik, tetap aman, kondusif di Jawa Timur. Terima kasih, Insya Allah. Kombes Truno Yudowisno Andiko, Kabid Humas Polda Jawa Timur telah bergabung bersama kami di Kompas Petang.